Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azari, NIM 22191120. Guna saya membuat video ini yaitu sebagai bukti bahwasanya saya telah melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Lughu An-Nafsi. Oke, baik, langsung saja. Saya akan memaparkan beberapa video mengenai hasil pengamatan penelitian observasi yang saya buat. Terima kasih. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. Nothing will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. I希望与爱从未离开，阳光终将会聚散阴霾。 Raring tore kuyo. Ini raring. Aku anak siapa? Itu rumon. Halaman dari. Ini lo tadi itu. Oi. Anu re. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu dari video saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai video pertama yang saya putar. Nama Queen Shalva, jenis kelamin perempuan, usia 9 bulan. Alamat Desa Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemerolehan semantik dalam tahap ini yaitu tahap penyempitan makna kata, yaitu pada tahap ini berlangsung antara umur 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap sesuatu benda tertentu yang dia cakup oleh suatu makna menjadi nama dari benda itu. Sementara yang di lapangan sebagian sudah sesuai dengan teorinya. Jadi yang disebut dengan kata mama ialah sebutan buat memanggil mama dari anak tersebut saja. Dan tidak termasuk orang yang berada di lingkungannya kecuali mamanya tersebut. Lalu begitu pula dengan kata papa yang dia lontarkan, yaitu hanyalah menyebut papanya saja. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video kedua yang saya putar tadi. Nama Mikaela Fatulkaya, jenis kelamin perempuan, usia 6 tahun lebih 5 bulan. Alamat Desa Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Analisis pada anak yang berusia 6 tahun 5 bulan, Mikaela Fatulkaya. Pemerolehan semantik pada tahap ini yaitu tahap generalisasi. Jadi tahapan ini berlangsung ketika setelah anak-anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi. Bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan seperti ini semakin sempurna jika anak-anak itu semakin bertambah usianya. Jadi, ketika berusia antara 5 tahun sampai 7 tahun. Sementara yang di lapangan sebagian sudah sesuai dengan teorinya. Jadi, yang semulanya dia hanya mengerti alat make up yang bernama lipstick,
Namun ketika dia bertanya kepada saya tentang benda apa yang saya punya, lalu dengan kemudian hari dia mulai mengerti bahwa benda seperti kutek yang berwarna merah itu termasuk ke dalam alat-alat make up. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video ketiga yang saya putar. Nama Arif Ma'ruf, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun, alamat Desa Pamuti, Kecamatan Ulu Jemi, Kabupaten Pemalang. Analisis pada anak yang berusia 5 tahun, Arif Ma'ruf. Pemerolehan semantik pada tahap ini yaitu tahap generalisasi. Jadi tahapan ini berlangsung ketika setelah anak-anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan seperti ini semakin sempurna jika anak-anak itu semakin bertambah usianya. Jadi, ketika berusia antara 5 tahun sampai 7 tahun. Sementara yang di lapangan sebagian sudah sesuai dengan teorinya. Jadi, dia sudah tahu bahwa nasi dan lontong adalah kategori makanan. Akan tetapi, dia sudah mampu membedakan mana yang dia tidak suka dan mana yang dia suka. Yang dia tidak suka seperti nasi, dan yang dia suka seperti lontong. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan mengenai analisis pengamatan yang saya buat. Kesimpulan berdasarkan teori Clark 1977 dan observasi secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap penyempitan makna kata. Pada tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap suatu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda tersebut. Yang kedua yaitu ada tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Selanjutnya yang ketiga ada tahap media semantik. Pada tahapan ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang 4, ada tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah anak-anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu mengenal benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika anak-anak tersebut semakin bertambah usianya. Di lapangan sudah sesuai dengan teori, walaupun mungkin masih banyak kekurangan terbata-bata dalam pelafalannya ataupun dalam mencakup macam-macam benda yang dia tahu. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.